Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran PPKN kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir ya. Terakhir kita sudah membahas mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Nah, rancangan undang-undang dan Perpu ini bisa diajukan oleh DPR dan Presiden dan juga DPD. Tapi sebelumnya untuk mengingat kembali apa itu undang-undang dan apa itu Perpu, kita lihat ya. Jadi undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, itu undang-undang. Sedangkan Perpu itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa. Nah, DPR merupakan lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ini menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun kekuasaan ini juga harus dengan persetujuan Presiden. Kita masuk ke rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undang ini dapat dilakukan atau dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangannya diusulkan oleh DPR adalah sebagai berikut ya. Jadi rancangan undang-undang dari DPR itu yang pertama urutannya, DPR ini mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Nah, kemudian Presiden menerima rancangan tersebut dan menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Nah, jangka waktunya adalah 60 hari setelah rancangan undang-undang diterima oleh Presiden. Nah, apabila rancangan undang-undang ini disetujui bersama DPR dan Presiden, maka selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang dari Presiden urutannya yaitu Presiden mengajukan RUU atau rancangan undang-undang dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR ya. Jadi isi surat Presiden tersebut memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR. Nah, kemudian DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama Presiden, bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Nah, jadi yang mensahkan tetap Presiden ya. Tapi yang menyetujui DPR bersama Presiden. Ini rancangan undang-undang dari Presiden. Kemudian rancangan undang-undang juga dapat dilakukan atau diusulkan oleh DPD atau Dewan Perwakilan Daerah ya, dengan urutannya. Yang pertama, DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Nah, kemudian DPR membahas rancangan undang-undang tersebut yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Nah, kemudian DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Nah, Presiden memberi tugas kepada menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Nah, apabila rancangan undang-undang disetujui oleh Presiden dan DPR, maka disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Ya, itu tadi rancangan undang-undang dari DPD. Nah, sampai sini paham ya. Jadi tahu urutannya apabila rancangan undang-undang tersebut dari DPR,
ataupun dari presiden ataupun dari DPD. Kemudian rancangan Perpu. Nah, ingatkan lagi, Perpu itu adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perpu ini bila keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Nah, Perpu ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan yang pertama, Presiden dapat mengeluarkan Perpu dalam ihwal kegentingan yang memaksa. Dan yang kedua, Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR. Dan yang terakhir, apabila tidak disetujui atau tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka Perpu itu harus dicabut. Nah, sedangkan bila Perpu itu mendapat persetujuan dari DPR, maka Perpu tetap ditetapkan menjadi undang-undang. Seperti itu ya, rancangan undang-undang dan rancangan Perpu. Sampai sini paham ya? Nah, demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila ada kesalahan kata dari Miss mohon maaf. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.